semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Bapak Ibu tadi malam bisa beristirahat dan pagi ini bangun dari tempat tidur dengan kesegaran dan berkat yang selalu diperbaharui. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita pagi ini di rumah kita masing-masing, mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan untuk firman yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Pada pagi hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan memberkati. Semalam kami boleh beristirahat, membaringkan tubuh kami, dan pagi ini kami mendapatkan kesegaran yang baru dan kesehatan yang semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Bapa di dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami, pagi ini kami mempersiapkan diri untuk mengawali semua kegiatan hari ini dengan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Kuasai kami semuanya, berikanlah hikmat agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami hari ini. Bersabdalah ya Bapa, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 86. Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini adalah hidup yang berarti. Hidup yang berarti. Apa maksudnya dengan hidup yang berarti? Dalam sebuah kamus disebutkan bahwa hidup yang berarti adalah ketika orang itu di dalam kehidupannya bermanfaat, berguna bagi sesama atau lingkungan di mana orang tersebut berada. Itulah hidup yang berarti. Nah, saya menggambarkan bahwa hidup kita, hidup manusia, hidup orang-orang Kristen itu seperti sebuah orkestra yang besar. Orkestra adalah sekumpulan pemusik yang dengan alat musiknya berpadu dimainkan bersama-sama dengan lagu yang sama, dan akhirnya memunculkan sebuah suara yang sangat merdu.
dan orang yang mendengarkan setiap alunan alat musik yang dipadukan dalam sebuah orkestra, orang akan merasakan betapa merdunya, betapa indahnya suara alat-alat musik tersebut. Nah, kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, Anda dan saya adalah anggota dari orkestra kehidupan. Artinya sebagai persekutuan atau komunitas tertentu. Kita adalah bagian dari komunitas, bagian dari orkestra kehidupan yang pertama-tama diawali dari sebuah keluarga. Keluarga kita masing-masing. Kemudian di dalam gereja, atau mungkin kelompok goes, kelompok jogging, atau kelompok-kelompok lainnya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dan kita juga merupakan bagian dari anggota komunitas, masyarakat, bangsa, negara, dan secara lebih luas lagi, kita adalah bagian komunitas dari sebuah dunia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila setiap pribadi bersedia saling melayani, bila setiap pribadi, setiap orang bersedia untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling membantu, maka orkestra kehidupan ini akan semakin baik. Orkestra persekutuan itu akan menjadi kuat dan menjadi semakin harmonis. Persekutuan atau komunitas di jemaat Kristen mula-mula yang disukai banyak orang dan disukai Tuhan akan terjadi dalam komunitas dan orkestra kehidupan kita jikalau setiap pribadi, setiap orang mengeluarkan suara, mengeluarkan potensi, mengeluarkan sesuatu yang baik, sehingga ketika dipadukan dalam keluarga, dipadukan dalam jemaat, dipadukan dalam bangsa dan negara, akan memunculkan sesuatu yang indah. Bukan hanya disukai oleh manusia, tetapi juga disukai oleh Tuhan. Selain itu, saudara, di dalam komunitas atau persekutuan keluarga, gereja, dan bangsa dan negara, ketika itu dipadukan dengan baik, maka akan muncullah pribadi-pribadi yang bahagia dan tangguh. Kenapa? Semua memainkan dengan baik, semua menjalankan kehidupannya dengan baik. Dan setiap pribadi, setiap orang hidupnya menjadi berarti karena memahami kapan saya harus memainkan, kapan saya harus melakukan, kapan saya harus berbunyi. Seperti dalam orkestra yang dimunculkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya di dalam komunitas yang kurang harmonis, yang kurang bahagia, yang mungkin diawali dari sebuah keluarga yang tidak harmonis, diawali dari sebuah jemaat yang kurang harmonis. Dalam gereja mungkin ada konflik, ada masalah-masalah tertentu yang belum dipecahkan. Ini tentu akan menimbulkan suasana yang lemah dan gersang. Akhirnya, saudara, setiap anggota komunitas itu
tidak dapat merasakan apa yang namanya bahagia, apa yang namanya kehidupan yang berarti. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperkuat komunitas atau persekutuan, baik keluarga, gereja, bangsa maupun negara, dengan saling menghibur, saling membantu, dan saling menerima apa adanya. Maka belajarlah kita bersama-sama bertindak sebagai kita, bukan demi kepentingan aku. Dalam orkestra yang besar, semua alat musik dipadukan harus sama nadanya. Karena apa? Semua berpikir kita sedang bermain bersama-sama. Orkestra ini harus mengeluarkan suara yang merdu. Rusaknya kebersamaan, rusaknya kekitaan adalah rusaknya semua. Karena apa? Hanya mementingkan aku. Persekutuan apapun juga seperti keluarga, gereja, bangsa, dan negara bisa hancur oleh dua hal, dua virus yang cukup berbahaya. Yang pertama adalah virus apatisme. Orang tidak peduli terhadap orang lain, cuek, sibuk dengan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain lagi. Orang yang apatis adalah orang yang mematikan perasaan atau emosinya. Saat melihat orang susah, ia tegar bagai tembok, seperti robot atau mesin. Virus yang kedua adalah egoisme. Mementingkan diri sendiri ini cukup berbahaya. Saat melihat orang lain seperti ini, cenderung ingin mendominasi atau menguasai. Karena egoisme, hanya melihat dirinya sendiri. Banyak keluarga yang pecah, banyak keluarga yang bahagia, karena masing-masing menonjolkan egoismenya. Bukan kita lagi di dalam keluarga itu, tetapi aku, ego saya. Banyak gereja yang pecah, gereja yang berantakan, karena banyak orang yang hadir di tengah-tengah komunitas itu, di tengah-tengah persekutuan itu, bukan dengan spirit untuk melayani. Sebaliknya mungkin mereka bernafsu mendominasi yang lain, ingin diperhatikan, ingin menjadi bos. Kecenderungannya mendominasi, menciptakan hal-hal yang justru kurang bermanfaat. Lalu bagaimana saudara kehidupan kita berarti? Bagaimana cara menjaga persekutuan agar tetap berjalan dengan baik? Agar persekutuan kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap harmonis di tengah-tengah kehidupan saat ini. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa setiap orang, siapapun juga dalam anggota komunitas itu, dalam orkestra kehidupan, semua itu berarti. Karena setiap orang akan memainkan kehidupannya sesuai dengan tugas tanggung jawabnya, sesuai dengan talentanya masing-masing. Dan ketika dipadukan, maka akan munculkan orkestra kehidupan yang sangat menyenangkan. Setiap anggota berbahagia, dan maka akan menyebar ke lingkungan sekitar. Semua juga ikut merasakan sebuah kebahagiaan. Selamat menjalankan tugas untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya.
Amin. Mari kita bersama-sama memohon berkat di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami diingatkan bahwa kehidupan kami ini semua punya makna. Kehidupan kami berarti, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Ajari Tuhan agar kami dapat melakukan kehidupan ini, orkestra kehidupan ini dengan baik. Karena kami semua punya peran yang sama, memadukan talenta, kemampuan, agar sesama kami juga ikut merasakan sebuah kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan untuk kegiatan dan aktivitas kami pada pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, sehingga kami dapat bekerja, melakukan tugas tanggung jawab kami dengan tetap mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, kaum muslimin yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan berkatilah mereka, berikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah ini, sehingga dapat menyelesaikan ibadahnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GKI Gadusbroto Purwokerto, baik yang ada di Bajem Wangon, Bajem Bumiayu, dan Pos PI Kemutuk Lor, maupun di tempat dimanapun berada. Tuhan tolong satu persatu. Biarlah kebahagiaan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin kami, sehingga di tengah-tengah bangsa kami tetap bersatu padu, saling menghayati, saling menghormati, saling menghargai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.